Mas Radit, Anda tadi menyinggung soal sektor consumer dan juga atau konsumsi gitu ya, dan juga konstruksi. Berikut akan kita simak pemirsa deretan rekomendasi dari Raditya Krisna Pradana Equity Research PT Kanaka Hita Solvera. Ya, di antaranya adalah Ace Hardware direkomendasikan buy dengan support di 720 dengan resistance di 780 dengan target di 970. Kemudian ada SMGR dengan rekomendasi buy di support 6.875, resistance di 7.350 dan target di 8.300. Setelahnya ada PTPP dengan rekomendasi buy, support di 920, resistance di 960, target di 1060 dan Wika dengan rekomendasi buy, support di 905, resistance di 955 dengan target 1120. Oke, Anda katakan bahwa emiten-emiten yang berbasis infrastruktur ataupun konstruksi ya yang ada kaitannya misalnya SMGR, PTPP dan juga Wika sudah layak dicermati karena menembus gap begitu ya? Betul, Mbak Brisa. Oke, kita ke SMGR terlebih dahulu. Seberapa menarik saham semen Indonesia? Baik, Mbak Brisa, sebelumnya saya memberikan disclaimer on dulu untuk stock pick yang kami berikan. Mayoritas kami melihat dari analisis teknikal yang dalam tanda petik menarik, karena memang seperti yang sebelumnya saya sampaikan, dengan kondisi pasar yang seperti ini, itu cenderung kalau untuk trader itu lebih cocok untuk kalaupun swing trader itu time frame-nya tidak terlalu lebar, Mbak, karena ketidakpastiannya cukup tinggi sehingga time frame-nya mungkin sempit ya, Mbak. Oh, lebih cocok trading jangka pendek dengan kondisi sekarang gitu ya. Untuk itu saham-saham ini dilihat dari segi teknikal ya. Betul. Baik, kita ke SMGR. SMGR kemarin ditutup mengalami penguatan 2,10% dan volumenya juga mengalami peningkatan juga. Apabila berhasil menembus resisten terdekatnya di 7.350, kami proyeksikan targetnya di 8.300. Apabila 8.300 bisa tertembus, maka mid to long term-nya kami proyeksikan bisa ke level 9.350. Karena kalau dicermati di time frame daily-nya, SMGR mulai membentuk capaian inverted head and shoulder, Mbak, yang kalau terkonfirmasi bisa menandakan pembalikan arah yang dari tren bearish menjadi bullish. Seperti itu, Mbak Bisa. Baik, level terakhir ini agak jauh dari level support yang Anda rekomendasikan. Kalaupun memang mau masuk, ini kemahalan nggak untuk SMGR, Mas Radit? Selama support belum tertembus, jadi di level sekarang hingga level support yang kami tentukan, bisa masuk dengan catatan jangan sekali masuk ya, Mas, harus tetap dicicil sesuai dengan manajemen masing-masing. Tadi kita sudah bahas SMGR, saham lain yang kita juga akan bahas di segmen ini adalah yang Anda rekomendasikan Ace Hardware. Analisanya seperti apa, Mas Radit? Oke, Mas Wiki, Ace Hardware dari perdagangan 6 Juni hingga 23 Juni kemarin sudah mengalami penurunan yang signifikan ya, Mas. 6 Juni di level 950 dan 22 Juni kemarin level terendahnya di level 720 dan ini terkonfirmasi membentuk lower low. Kami memberikan adjust karena melihat potensi technical rebound untuk membentuk lower high sehingga bisa dimanfaatkan beli di area lower low sekarang, kemudian take profitnya di area lower high-nya di level minimal di level 890. Apabila itu terbreak bisa menuju ke target selanjutnya di 970, Mas. 970 kalau 780 berhasil tercapai ya? Iya. Oke, beli dengan support 720 dan ini dilihat berdasarkan dari pergerakan teknikal, begitu ya, Mas Radit ya? Betul, Mbak. Oke, kita ke konstruksi. Ada PTPP dan juga Wika. Seberapa menarik emiten konstruksi saat ini? Kembali ke teknikal, Mbak, karena kalau kita bicara fundamentalnya masih abu-abu, belum ada konfirmasi katalis positif dari sektor konstruksi secara khusus. Mungkin nanti ketika endemik diresmikan gitu ya, Mbak. Dari PTPP sendiri
kemarin juga ditutup mengalami penguatan yang cukup signifikan di 4,97% dan volumenya juga mengikuti. Kemudian berdasarkan candle dan volume perdagangan kemarin, kami proyeksikan apabila berhasil menembus resisten 960, PTPP kami proyeksikan akan mengejar ke target terdekatnya di 1060. Wika juga sama Mbak, kemarin ditutup dengan penguatan sebesar 4,97% juga dan volumenya juga cukup solid. Kami proyeksikan apabila resisten 955 tertembus, Wika berpotensi mengalami penguatan ke level 1120. Baik, secara target ini mungkin untuk jangka menengah atau panjang, Mas Raditya, di 1060 untuk PTPP? Mid to long term, Mas. Mid to long term? Iya. Oke, baik. Itu untuk Oke. PTPP ya. Kemudian untuk Wika seperti apa, Mas Radit? Hampir sama Mas, karena membentuk pola yang hampir sama juga dengan PTPP, karena kami lihat juga sektor konstruksi juga dalam tahun ini belum dalam tanda petik belum terkena rotasi sektor gitu ya Mas, sehingga kami melihat mid to long term-nya untuk big caps konstruksi cukup menarik, Mas Vicky. Baik, Wika hari ini dibuka menguat 1,58% ya di 965. Anda berikan analisis tadi secara teknikal bahwa Wika ini cukup menarik ya, masuk dalam rekomendasi saham pilihan dengan support di 905 dan resisten terdekat ke 955 pemirsa. Adapun target berikutnya adalah di 1120 ya. Betul, Mbak. Baik, kita akan ke pembukaan perdagangan setelah mengulas 4 saham pilihan ya Wiki. Ada S-Hardware, kemudian juga ada SMGR, kemudian PTPP dan juga ada Wika. IHSG pada pagi hari ini tepatnya pukul 9:01 dibuka naik 0,42% ke 7.028. Memang masih agak jauh ya dengan target Mas Radit 7.080. Kalau itu tercapai baru berpeluang ke 700 dan menguji 7.200. Jadi kita lihat dulu ya di pembukaan ini yang vibe-nya positif, Wiki. Betul sekali. Dan apa yang bisa dicermati dari sejauh ini IHSG tunjukkan, Mas Radit, dan bagaimana Anda melakukan rekomendasi terhadap sektor-sektor lain lah di luar saham-saham yang tadi Anda sampaikan? Oke, Mas Vicky, kalau dari secara umum kita melihat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, HSG kemungkinannya hanya untuk trading pendek ya Mas, untuk yang trader, tapi kalau yang investor dengan metode nabung saham DCA itu menurut kami masih aman, karena tiap bulan kan cicil saham yang sama dengan jumlah yang sama ya Mas, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Yang terlalu berpengaruh mungkin yang value investing, kita harus melihat kondisi makroekonomi secara global, kemudian valuasi dan asumsi valuasinya. Namun secara sektor tentu saja kami melihat kembali ke teknikal tadi Mas, karena kalau bicara sekarang bicara fundamental itu ranahnya masih abu-abu ya Mas, karena mungkin ketika kita bicara sektor konstruksi mungkin teknikal menarik, namun di fundamentalnya memang belum ada tanda-tanda. Bahkan kalau kita bicara COVID meningkat, itu bahkan kembali mengancam proyeksi kinerja dari saham-saham konstruksi seperti itu Mas. Sehingga yang perlu dicermati adalah kembali ke profil risiko masing-masing investor, apakah dia mau trader atau invest. Kalau invest dengan model DCA itu masih aman. Kalau model value investing harus rajin-rajin teliti melihat makroekonomi dan valuasi secara mendetailnya. Namun kalau trading kami sampaikan lagi, melihat mungkin yang di perdagangan saat itu mengalami kenaikan dan volumenya cukup solid, itu bisa dijadikan watchlist untuk perdagangan selanjutnya. Mungkin seperti itu Mas Vicky. Oke, sedikit membahas mengenai PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA gitu ya, yang baru saja melangsungkan RUPST digelar pada Kamis kemarin, di mana memutuskan untuk membagikan dividen 362,48 miliar rupiah, 35,81% dari laba bersih tahun buku 2021. Hari ini Era Jaya terpantau naik 1% ke 505. Secara teknikal, Anda melihat seberapa menarik mencermati saham Era Jaya? Era juga kami melihat cukup menarik Mbak, karena di time frame daily-nya berpotensi membentuk double bottom pattern
Apabila kami juga merekomendasikan buy on weakness di level 480 hingga 500, targetnya sejaga 575 dan resisten terdekatnya di level 515. 515 adalah target terdekat. Betul, Mbak. Perlu cermati ketika akan bagian dividen ini biasanya terjadi yang namanya dividen trap, Mbak. Sehingga walaupun secara teknikal menarik, ada notice untuk era, sehingga mungkin kami sarankan bisa masuk setelah come date saja. Support di posisi berapa, Mas Radit? Support saat ini untuk era di 488. Oke, 488 ada resisten terdekat 515 ya. Betul. Oke, kita ke pembukaan perdagangan, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Indeks harga saham gabungan naik 0,46%, 7.030. Jakarta Islamic Index naik 0,52%, 592. LQ45 naik 0,54%, 1.018. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, Telkom, Adaro, dan SMGR dengan penguatan masing-masing 0,7%, 1,2%, 1,36%, dan 1,37%. Kemudian pemirsa dapat Anda cermati untuk deretan saham-saham yang menjadi top loser, selengkapnya bisa Anda simak di layar, yaitu adalah saham WINR turun 6,45%, Inco turun 2,73% di 6.225, Tins turun 1,66%, 1.485, dan Unilever turun 1,41%, 4.890. Oke, tadi salah satu gainers yang dibacakan oleh Wiki adalah rekomendasi dari Mas Radit ya. SMGR masuk dengan kenaikan 1,37% di 7.400-an, dan Anda tadi sampaikan Mas Radit gitu ya, bahwa SMGR ini memiliki peluang yang masih menarik. Tapi kalau udah naik 7.400, boleh langsung masuk saja atau tunggu dulu dengan support 6875, memang jauh sih ya. Bisa menggunakan beli dulu sebagian di level terdekat dulu, Mbak. Namun kembali lagi, pastikan memiliki cash sisa. Apabila kembali dikasih kesempatan untuk koreksi, kita masuk lebih banyak di level support yang kami berikan. Oke, support di 6875, resisten terdekat 7350 ini sudah terlampaui ke 7400 sekarang. Berarti ada peluang ke 83 ya, tapi harus confirm dulu mungkin di closing sesi 1 ya, Mas Radit ya. Betul, Mbak Prisa. Iya. Oke. Oke, itu tadi dia saham-saham yang menarik untuk dicermati dan juga beberapa isu yang mungkin dapat dijadikan referensi untuk Anda saat melakukan strategi investasi hari ini. Mas Radit, terima kasih atas analisa dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Radit. Selamat pagi, Mbak Prisa, Mas Wiki. Terima kasih.